Kenapa banyak orang yang ngerasa gagal banget di dunia kos-kosan? Sebenarnya ada 4 poin yang mungkin aku sudah bisa simpulkan dari perjalanan aku 6 tahun di dunia properti dan di khususnya kos-kosan ini sendiri. Nah teman-teman nonton videonya ini sampai habis karena menurutku ini bisa menjadi salah satu kesalahan kalian ketika mulai kos-kosan. Yang pertama, kalian itu tidak menghitung tanahnya dengan benar. Banyak orang yang ngerasa kalau misalkan untuk beli kos-kosan yang penting prestige-nya. Oh, aku ada tanah yang kelihatannya tuh murah banget. Tapi sebenarnya kalian nggak ngerti hitung-hitungan kos-kosan itu dengan benar. Kalian asal ambil aja, begitu kalian ngelihat ada tanah yang katanya broker murah, kalian ikut ambil aja. Padahal sebenarnya murah itu kan relatif ya. Kalau memang murahnya di jalan yang agak masuk, nggak masalah. Tapi kalau murahnya itu di jalan raya yang besar, yang notabene itu udah sampai puluhan juta per meter, ya ini nggak akan bisa make sense angkanya gitu. Bayangkan kalau kalian itu punya kos-kosan di jalan raya, harga tanah per meternya mungkin bisa sampai 15 juta sampai 20 juta. Harga sewanya ya paling tetap 2 juta. Kalau kalian itu masuk ke dalam gang lewat jalan raya ini butuh waktu sekitar 3 menit aja, ya tetap harga sewanya 2 juta juga. Jadi anak kosan itu akan lebih milih, yaudah aku tinggal yang 3 menit dari jalan raya itu aja deh. Ngapain aku harus tinggal di jalan rayanya yang aku harus bayar sampai 4 juta atau 5 juta dengan kamar yang sama. Jadi kalau misalkan kalian ditawarin untuk daerah yang jalan rayanya cukup besar, ini secara hitung-hitungan itu nggak bakal masuk. Untuk harga-harga tanah yang sudah sangat signifikan tinggi, ini akan lebih bagus kalau kalian itu dijadikan hotel atau tempat untuk bisnis, karena ada value-nya, kalian bisa dapat income lebih banyak lagi. Sedangkan kos-kosan itu kan sudah maksimal ya, ada maksimal dari unit kamarnya itu sendiri, kalian nggak bisa tambah-tambah. Dan kalau misalkan mau tambah kayak makanan apa segala macam, itu kan hanya pelengkap aja, nggak mungkin bisa signifikan menaikkan dari income kos-kosannya itu sendiri. Jadi perhitungan dari awal ketika kalian membeli sebuah tanah, membeli sebuah properti, itu benar-benar harus ketat banget. Kalian harus tahu dulu hitungan-hitungan yang benar. Kalau aku sendiri, hitungan yang paling tepat itu adalah gimana kalian itu bisa nyicilin propertinya itu sendiri. Anggaplah ketika kalian membeli sebuah properti itu semua menggunakan hutang bank, dan ketika kalian hutang bank itu, kalian bisa nyicilin propertinya itu baru kalian dianggap benar membeli properti itu sendiri. Poin yang kedua, kalian itu tidak mengerti rumus dari renovasinya. Kalian nggak tahu uang yang akan kalian keluarkan untuk nanti membangun sebuah kos-kosan sampai jadi atau merenovasi sampai bagus. Nah ini banyak banget kesalahan yang sering dilakukan pemula. Kalian percaya dengan arsitek atau agent-agent yang sebenarnya mereka sendiri pun juga nggak punya properti itu sendiri. Ujung-ujungnya apa? Kalian cuma dapat perkiraan kasarnya, ya kira-kira kalau dirubah jadinya cuma 200 juta, 300 juta, yang akhirnya kalian pikir, oh ya 200 juta, 300 juta sih saya mampu gitu. Nah tapi ketika nanti sudah perjalanan, kalian akan melihat, oh ternyata strukturnya banyak berubah, ada hal-hal yang harus ditambahin, penambahan-penambahan yang kalian nggak detail di awalnya, ini bisa bikin kalian boncos. Dari yang 200 juta, 300 juta, ternyata bisa jadi 400 sampai 600 juta. Padahal kalian itu punya budget cuma 200-300. Ini kan artinya ketika kalian nggak bisa memenuhi ekspektasi dari sini, ujung-ujungnya apa? Pembangunannya itu mangkrak. Sedangkan kalian sudah mulai hutang bank. Dan ketika kalian sudah hutang bank, kalian harus mengeluarkan uang dari aktif income-nya kalian untuk nutupin ini. Sampai kalian nemuin solusinya untuk mendapatkan pendanaan-pendanaan yang baru. Dan biasanya pendanaan baru ini juga membutuhkan waktu lagi. Dan kalian akan kegerus terus berbulan-bulan karena tidak menemukan solusi untuk pembangunan sampai bisa jadi. Dan ini cukup bahaya banget. Makanya aku saranin banget buat teman-teman, kalau bisa sebelum kalian memulai, kalian harus tahu dulu hitung-hitungannya dengan ketat. Kalau bisa kalian join dulu di workshop aku, karena di sana aku bakal bedah satu persatu. Kalian harus pakai material seperti apa, kalian harus ngelewati seperti apa. Jadi ketika kalian melakukan renovasi tersebut, itu benar-benar ketat. Kalian gak akan jauh-jauh dari angka-angka yang sudah aku kumpulkan dari puluhan kos yang aku sudah masukkan menjadi satu modul yang pasti gak akan beda jauh dengan uang yang akan kalian keluarkan. Dan yang ketiga, kalian tidak menghitung OPEX dengan benar. Ketika running, ini akan ada OPEX yang selalu harus keluar tiap bulannya, seperti listrik dari komunal. Kalau misalnya kalian itu tidak pakai token, itu bahaya. Malah kadang-kadang listriknya itu bisa menggerus profit kalian dengan sangat signifikan. Makanya aku udah pakai token-token masing-masing per kamarnya. Kalian harus menghitung juga OPEX dari karyawannya seperti apa. Terus juga kalian harus menghitung air. Ada salah satu alumni yang dia menawarkan sebuah program gratis laundry. Karena waktu beli propertinya, itu rumahnya sudah ada tempat buat laundry. Terus habis itu dia mikir, oh ini bisa menjadi fitur yang menarik. Terus akhirnya semua anak kosan ya bebas menggunakan tempat itu untuk laundry. Yang terjadi apa? Laundrynya di Jakarta itu
itu bisa boncos banget karena air di Jakarta tidak seperti daerahku Jogja yang notabene airnya itu gratis. Kalau di sana kan bayar, dan kalau misalkan tidak dibatasin ngelondrinya, ada yang laundry jam sekian, ada yang laundry jam sekian, otomatis boncos banget. Laundryannya itu bisa makan sampai 4 juta untuk airnya aja, dan ini sangat bengkak nilainya. Yang dulunya mau menjadi fitur, akhirnya bukan menjadi fitur, malah menjadi beban. Jadi kalian harus benar-benar menghitung OPEX-nya ini dengan tight, supaya ketika nanti running kalian tidak terlalu pusing. Makanya aku menghindari fitur-fitur yang seperti ini. Aku memang ada free laundry, tapi free laundry-nya itu tidak boleh menggunakan jaket atau menggunakan jeans. Kita akan pool menjadi satu di hari tertentu. Jadi nggak ada tuh yang namanya hari ini jam sekian antar ini. Enggak, kita pooling satu hari, misalkan di hari Rabu dan di hari Sabtu, ya mereka akan dipuli di hari-hari itu aja. Dan ketika laundry pun nggak boleh barang-barang yang berat, harus barang-barang yang ringan. Jadi ketika kita ngelondri, kita udah tahu nih budgetnya kira-kira sebulan berapa sih, dan ya itu biasanya nggak lebih dari 500.000, paling cuma sekitar 300 ribuan. Jadi OPEX kayak gini sudah harus diperhitungkan. Jangan membuat fitur-fitur yang akan membuat beban operasional teman-teman itu sangat-sangat berat. Dan yang keempat yang teman-teman harus perhatikan itu jangan sampai salah target marketnya. Karena banyak banget aku ngelihat orang-orang yang main di dunia kos-kosan itu pusing bukan karena punya kos-kosan yang kurang bagus, tapi karena mencari customer yang kurang bagus. Aku selalu analogikan seperti ini. Ketika kalian tinggal di yang notabene itu kamarnya kurang bagus, apa perasaan kalian? Aduh, kotor ya, bau ya, udah bau rokok duluan ya. Yaudahlah aku ngerokok juga, orang di sini juga udah bau rokok. Tapi bayangin kalau misalkan kalian masuk ke dalam hotel bintang 5 yang sudah bersih, sudah wangi. Kalian ketika masuk ke sana, kalian mau ngerokok aja takut, walaupun memang kalian bisa mungkin diem-diem bisa bersihin. Tapi kalau misalkan nanti ternyata dikenakan cas atau merusak propertinya, kalian akan bayar biaya lebih mahal. Dan ini yang biasanya sudah menjadi masuk ke dalam alam bawah sadarnya kita. Ketika kita di tempat yang luxury, kita juga memangtaskan diri untuk bisa masuk ke sana. Gak mungkin dong ketika kita ke tempat yang mewah, kita juga pakaiannya juga nggak bagus. Pasti kita juga akan memantaskan diri untuk pakai pakaian yang bagus, memantaskan diri untuk berkarakter yang bagus. Ketika di sana juga berbeda dengan kalau tempatnya itu memang udah kotor, udah jelek, udah kumuh. Kalian pasti akan ngerasa, yaudahlah memang juga udah rusak, udah kotor, sekali aja tambahin rusak. Tapi kalau memang kalian sudah terawat, rapi, bagus, kalian akan sangat-sangat minim merusak barang-barang tersebut. Nah, menurutku ini adalah 4 hal kenapa orang gagal di dunia kos-kosan. Jadi kalian harus pahami ini semua sebelum kalian terjun masuk ke dalam dunia kos-kosan. Ini akan menjadi menarik, akan menjadi investment yang sangat-sangat menguntungkan kalau kalian benar-benar ngerti cara mainnya. Menggunakan leverage dari perbankan, tahu cara menghitungnya, tight di dalam perhitungannya, dan kalian akan nge-generate cash flow yang akhirnya bisa diwarisin ke anak cucunya kalian. Karena kita semua adalah para pejuang passive income. Thank you teman-teman yang sudah nonton. Semoga video ini bisa ngebuka mata kalian buat investasi terus di dunia properti. Thank you for watching, dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. I'll see you guys in the next video guys. See ya!